Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaftihul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una as-salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة بنياتنا الصالحة أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين. أن الله الكريم يرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعلنا من عباده المتقين. وعلى كل نياتنا الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Terlebih dahulu seperti biasa, mari kita bersama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa nastaghithu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Al-Hikmah
jamaah salatul maghrib wa ta'lim, kaum muslimin dan muslimat yarhamkumullah seluruhnya yang hadir malam hari ini di tempat yang mulia, salah satu rumah rahmat Allah Subhanahu wa taala, masjid yang selalu kita makmurkan dengan segala kesalehan ibadah-ibadah kita. Insyaallah kita semua Allah jadikan sebagai hambanya yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat, nikmatnya, hidayah, inayahnya. Malam hari ini untuk yang kesekian kalinya kita dapat mudawamah, muwadhabah, istiqamah dengan amalan kita ini, yakni ta'lim. Kita mengadakan kajian-kajian keagamaan kita, saling mengingatkan di antara kita, saling wasiat, saling tausiah, saling berpesan dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kepada kita hamba-hamba saleh di hari-hari mendatang lebih saleh. Kita hamba-hamba ahli ibadah, hari-hari mendatang lebih bisa meningkatkan ibadah-ibadah kita, lebih bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi kita menjaga jiwa kita, menjaga hati kita dengan kebersihannya, agar semua apa yang kita lakukan dengan ketaatan kita menjadi amal saleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, mari kita melanjutkan ta'lim kita seperti biasa sebelumnya, masih berkaitan dengan kajian tazkiyatun nafs dalam bab salat yang berkaitan dengan ibadah salat. Ini tentunya sangat panjang dalam bab ini, yang saya pernah menyampaikan salah satu cara media untuk menjadikan tazkiyatun nafs yang sangat bagus itu adalah salat. Jadi salat itu sungguh mencuci diri kita, bahkan lahir apalagi batin, Pak. Makanya kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan disyariatkannya salat. Coba mari kita bayangkan bagaimana seandainya tidak disyariatkan salat, Pak. Masjid tidak mungkin ada. Betul tidak? Karena dibuatnya masjid ya untuk tempatnya para muadzin memanggil untuk melaksanakan salat. Nah, kalau sudah masjid tidak ada, Pak, bagaimana orang Islam? Yang masjid itu sendiri bisa dijadikan sebagai sentral daripada kegiatan-kegiatan peribadatan dalam Islam, bahkan semua kehidupan umat itu bersentral daripada masjid itu demi kemaslahatan umat. Nah, jadi dengan salat akhirnya kita bisa berjumpa bersama dengan berjamaah itu, bisa bersilaturahim, bisa berzikir berjamaah, bisa mengadakan ta'lim. Ya seperti ini, Allah, ya kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu kita mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berfirman, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Orang-orang beriman kepada Allah, munibina ilaihi, selalu saja inabah kepada Allah, kembali taubat, mendekatkan diri kepada Allah. Munibin, kemudian orang beriman itu wattaqu, bertakwa kepada Allah. Kemudian wa aqimus shalah, mereka benar-benar mendirikan salat dengan sebaik-baiknya. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan sampai kalian menjadi seperti mereka orang-orang musyrik. Kalau kita orang beriman menjadi orang musyrik nggak mungkin, Pak. Ya kalau musyrik ya tidak mungkin beriman, kalau beriman ya tidak musyrik. Tetapi kalau orang beriman kalau seperti itu kan tidak sama, Pak. Betul tidak?
Sama, bukan sama dengan orang musyrik, bukan begitu, tapi seperti mereka orang musyrik, tidak sama. Ya, ya. Jadi kalau ya kita dikatakan wah ente sama dengan orang, ya betul Pak. Tapi kalau ente seperti orang, itu berarti kita dikatakan bukan orang. Betul tidak? Nah, kalau kita dikatakan ente seperti kera, itu masih orang Pak. Ya, tapi kalau disamakan ya berarti namanya sama. Makanya wala takunu minal musyrikin, jangan kalian menjadi bagian daripada orang-orang musyrik itu. Karena kadang-kadang orang beriman perbuatannya itu ya sama dengan orang-orang musyrik, Pak. Ya, sehingga orang beriman itu seperti mereka akhirnya. Naudzubillah wala takunu minal musyrikin. Oleh karena bedanya munibina ilaihi, selalu orang beriman itu mendekatkan dirinya kepada Allah, wattaqu, dan dia betul-betul bertakwa. Dia takut benar kepada Allah. Ya, adapun takutnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan melebihi takutnya kepada Allah, itu orang beriman. Adapun taatnya kepada selain Allah, peraturan dan aturan seperti apapun itu tidak akan merusak taatnya kepada Allah. Ini wattaqu wa aqimus shalah, dan perbedaannya lagi adalah salat. Maka Bapak Saudara sekalian rahimakumullah, diterangkan fal inabatu hiyar ruju'u ilallah. Inabah itu munibin tadi dalam ayatnya itu adalah ar-ruju' ilallah, kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di sini artinya segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita hadapi, semua dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu inabah, ar-ruju' ilallah. Wattaqwa hiyal khasyatu minallah. Sedangkan takwa itu adalah takut kepada Allah. Semua kita sudah munib. Kita hamba-hamba munibin. Kita semua khasyah, semua takut, kita bertakwa kepada Allah. Wal iqamatu lis-shalah, kalau tadi ayatnya ada kalimat wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, hiyal ityanu biha 'alal wajhil ladzi amara Allah, adalah orang yang mendirikan salat, melakukan salat itu seperti yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirubah-rubah itu salat. Ya, tempo dulu itu kan kita sudah dengar semua ya, salat mau dirubah-rubah caranya, Pak. Enggak bisa ya. Marah kita kaum muslimin kalau ada salat itu mau dirubah-rubah, Pak. Iya, jadi alama amarallah, alladzi amarallah, ya seperti Allah perintahkan. Ya kalau Nabi SAW mencontohkan salat, makanya Nabi mengatakan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya itulah yang diajarkan kepada Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, salat seperti itu, seperti kita ini, Pak. Hanya saja kalau ketemu nanti bahasan-bahasan di dalam salat itu, ya ada perbedaan sedikit, tapi bukan berarti itu salah. Nah itu silakan saja, Pak. Hanya berbeda cara angkat tangannya, ya, berbeda sedekapnya, ya. Nah itu silakan saja. Ya, cuman selagi masih ketemu referensi hadisnya, ya tentunya itu yang kita ikuti. Misalnya takbiratul ihram, itu angkat tangan dalam hadisnya itu hadwa mangkibai. Ya, seukuran pundak, Pak. Angkatnya itu pundak. Kalau pundak ya menurut saya ya segini, Pak. Iya. Apa betul? Allah, kalau saya merasanya segini, Pak. Pundak, iya. Jadi jangan terlalu tinggi, juga jangan terlalu rendah. Kadang-kadang takbir cuman di tangannya dipeletokin di perutnya itu, Pak, ya. Allahu Akbar. Nah ini saya nggak ketemu itu dalilnya di mana itu, Pak. Wallahu alam. Ya, yang saya sering temukan itu hadwa mangkibai, seukuran pundak. Itu. Nanti kalau ada berbeda, ya itu tidak masalah, tidak membatalkan dan tidak merusak. Saya atau mungkin bacaan yang sunnah sampai kepada bacaan wajib, ada bismillah, ada tidak, betul tidak? Tapi itu semua alladzi amarallah, tetap itu tidak keluar daripada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala.
Dan hadirin Bapak-bapak Saudara sekalian rahimakumullah, betapa kita sangat gembira dengan perintah, dengan syariat salat ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji menjelaskan Allah yang pasti beruntung. Pasti mereka beruntung itu orang-orang mukmin adalah mereka orang yang salatnya khusyuk. Orang-orang mukmin yang pasti beruntung adalah orang-orang yang salatnya khusyuk. Kemudian awal, atau kalau dalam surah awal surah Al-Mu'minun itu ketika Allah mengatakan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian ada beberapa ayat berikutnya itu Allah pun berfirman alladzina walladzina hum ala salatihim yuhafizun, adalah orang yang salatnya betul-betul dijaga. Nah ini Pak, jadi wajib hukumnya kita menjaga salat itu. Ya kalau wajib dilakukan berpahala, ditinggal ya dosa. Nah yuhafizun ini mulai daripada melakukannya sampai ketika melakukan salat, di dalam salat itu sendiri. Yuhafizun itu dijaga betul Pak. Ya. Dan akhirnya ya Allah, betapa kita sangat gembira ketika yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya salat itu akan mencegah perbuatan keji mungkar. Bukankah dalam kehidupan ini yang menyiksa kehidupan ini keji dan mungkar itu Pak? Kalau keji dan mungkar itu terus terjadi dalam kehidupan ini, bagaimana bisa gembira, senang? Bagaimana bisa beruntung? Ya, kalau kita hidup di tengah-tengah mungkarat, kita bisa bayangkan Pak. Ya, kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang banyak zalim di sekitar kita, apa yang akan terjadi kepada kita? Dan itu yang mencegahnya adalah salat. Ya. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun. Ya. Illal ladzina hum ala salatihim daimun. Jadi mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ma'arij, ya mari kita mengkaji dari sebelumnya, dari beberapa ayat sebelumnya, karena Bapak Saudara sekalian yang biasa terjadi kepada manusia itu dikatakan fastasnahum min nau'il insan al-makhluq anil hala'i wal jaza' inda massi syarri wal man'i inda massil khairi lahu. Ya, oleh Syekh Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan ini biasanya terjadi kepada kita manusia. Ada macamnya orang itu manusia, itu ada al-hala. Hala itu artinya atau halu' ya. Halu'a itu dalam Al-Qur'an itu adalah orang mudah mengeluh, Pak. Nah, orang-orang yang biasa salat, orang yang menjaga salat diselamatkan dari keluhan-keluhan itu, Pak. Apa kita tidak bersyukur pada Allah dengan salat itu? Allah menjanjikan demikian. Coba kalau hidup ini semua adanya cuman keluh kesah terus apa Pak? Bagaimana itu? Hala itu ya. Kemudian ada lagi jaza, ya jazua. Sama, keluhan-keluhan yang mereka itu menyesal, mereka itu sedih, mereka itu sebenarnya ingin menjauh, ingin selamat, ingin lepas daripada perasaan-perasaan semacam itu, penyiksaan-penyiksaan itu. Ya. Kemudian dikatakan lagi inda masy syarri wal man'i inda massil khair. Ketika terjadi kebaikan-kebaikan, mereka mencegahnya. Mereka tidak mau. Makanya ayat Al-Qur'an jelas, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Betul tidak? Iya, bahkan kapan Pak selesainya ini? Ada enggak kira-kira dari hari ke hari yang tidak ada keluhan itu, Pak? Biasanya orang ngeluh itu ucapannya aduh. Betul tidak? Atau yang lain-lain, Pak, ya. Ya, apa ada dari hari-hari kita yang tidak ketemu dengan perkataan aduh ini? Aduh, bagaimana? Aduh, bagaimana ini bagiannya kecilnya keluhan-keluhan itu. Apalagi keluhan besar. Innal insan khuliqa halu'a.
Itu dalam surah Al-Ma'arij ayat 19. Ini biasa dikaji kita ya. Alhamdulillah. Dan ini yang menyelamatkannya adalah salat. Mari kita lanjutkan ayatnya. Wa idza massahu syarru jazua. Lihat, kalau orang itu tersentuh atau mereka terjadi ditimpa mereka kesusahan, asyarru keburukan, kesusahan, ad-darru bahaya, jazua. Ya, mereka terus berkeluh kesah itu. Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Betul tidak? Bahkan kadang-kadang dia mengatakan kenapa saya begini itu sebab perbuatannya sendiri, Pak. Betul tidak? Iya, kadang-kadang memang karena perbuatannya sendiri sengaja dia melakukan begitu. Bahkan sudah tahu akan bahaya, tapi tetap saja masih dilakukan. Begitu sudah terjadi, aduh kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Padahal dia tadinya sengaja melakukan kesalahan itu. Ya sekarang Bapak Saudara sekalian, rahimakumullah, ada enggak orang melakukan kesalahan sengaja kemudian ketangkap dia yang akhirnya dipenjara? Ada enggak? Ya banyak sekali yang semacam itu tentunya. Nah, ketika dia sudah dipenjara itu ada keluh kesah enggak? Mengeluh enggak dia? Ya, menyesal tidak dia? Dia pasti mengatakan kenapa saya bisa begini, saya menyesal kenapa begini dan seterusnya, Pak. Wa idza massahu syarru jazua. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi ketika mereka itu mendapatkan kebaikan-kebaikan, apa yang terjadi kepada manusia itu? Misalnya ada rezeki, harta, manu'a, dia kikir, dia pelit. Dia tidak lagi dermawan padahal tadinya berharap. Bahkan kadang-kadang dari harapannya itu seandainya saya, seandainya, betul tidak? Berandai-andainya tinggi. Dan dia berjuang, dia berhasil mendapatkan rezeki, mendapatkan harta besar itu, tapi ini yang terjadi. Wa idza massahul khairu. Al khairu di sini al mal, harta, Pak, rezeki. Makanya kalau dikatakan dalam surah Al-Adiyat ya bagaimana innal insana li rabbih lakanud. Bagaimana dalam ayat surah Al-Adiyat, innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyadid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Al khairu di situ al mal, ad-dunya. Ya memang itu dunia, mal itu bisa jadi al khair, bisa menjadi kebaikan. Tapi maksudnya di sinilah syadid. Ya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu cintanya terhadap al khair di sini al mal, harta, dunia, lasyadid, sungguh sangat luar biasa. Ini manusia biasanya semacam itu. Ya kalau cuman suka, Pak, atau kita ingin memiliki harta banyak, duit banyak, ya silakan saja. Tapi kalau sudah hubbul khairi lasyadid ini, wah ini bahaya ini, Pak. Yang terjadi nanti itulah manu'a. Dia akan menjadi orang kikir. Dia akan menjadi orang pelit. Orang saya yang kerja, saya yang capek. Begitu saya dapat, saya miliki, diminta. Ya, harus saya keluarkan. Entar dulu. Begitu kan kalau dia pelit. Akhirnya orang semacam itu tidak akan zakat, tidak akan sedekah, tidak akan bela masjid, tidak akan bela agama dengan rezekinya, dengan hartanya itu. Naudzubillah. Ini makna daripada manu'a. Ya, yang Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau dengan bahasa beliau mengatakan wal man'u inda massil khairi lahu. Ya. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Nah, ini, Pak. Tadi ada macamnya manusia semacam itu. Dan akhlak-akhlak buruknya tadi itu. Yang akan selamat daripada akhlak buruk semacam tadi itu adalah al-musallin, orang-orang yang salat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Jadi kalau tadi dalam surah Al-Mu'minun itu alladzina hum an salatihim ala salatihim hafizun. Jadi ada hafizun, ada daimun. Hafizun itu dijaga. Bagaimana menjaga salat? Masuk salat, masuk waktu salat, salat yang diutamakan. Selalu berusaha di awal waktu, kecuali memang suatu saat ada udzur syar'i yang
menyebabkan dia tidak mungkin. Itu yuhafidzunas shalawat, dia menjaga kepada waktu-waktu salat itu. Waktunya dijaga. Pertama, ketika melaksanakan salat pun juga demikian dijaga, Pak, sejak takbiratul ihram, bahkan mulai daripada wudunya yang bagus, isbagh, wudunya yang sempurna. Jadi orang wudunya sempurna, mulai dari wudu sempurna, berangkat ke tempat salat dalam keadaan sudah punya wudu. Ya sekalipun wudhu di masjid pun ya silakan saja, tapi dia ya isbagh, dia wudhunya sempurna. Karena wudhu bisa sah tapi tidak isbagh. Tapi kalau isbagh artinya sempurna, itu sudah pasti sah wudhunya. Dilakukan dia demikian. Kemudian berdiri melaksanakan salat. Itu sudah merasa khasyahnya kepada Allah, itu sudah mulai terasa betul, rasa takutnya kepada Allah. Dia akan menghadap Allah, hanya berdua dengan Allah sejak takbir itu. Maka semua mulai bergetar hati dan diri dia, bahkan tubuhnya, badannya. Ketika dia berdiri di sajadah itu, dia akan membaca kalimat Allahu Akbar dengan takbiratul ihram. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya sambil dia mengatakan dalam doa iftitah, alladzi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Ya, yang aku hadapi atau aku hadapkan wajahku dan tubuhku ini kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Coba. Ya, Pak, kita menghadap siapa salat itu? Ini khasyahnya di situ. Ini yuhafizun. Kemudian dengan bagusnya salat yang dijaga sejak takbir sampai salam, daimun, mereka terus-menerus melakukannya semacam itu, langgeng terus, Pak. Kadang-kadang daimunnya ini berat, Pak. Hafidun bisa kita ya. Kita bisa hafidun, bisa menjaga salat. Sekalipun kadang-kadang hafidun suka naik, suka turun. Betul tidak? Wah, kalau lagi semangat salatnya seperti itu, dijaganya luar biasa, bagus, Pak. Tapi suatu saat menurun, entah apa yang terjadi kepada dia. Sudah lemah lagi ya, salat sudah kurang dijaga lagi. Wah, biasanya bacaan-bacaannya dijaga betul itu, Fatihahnya, bacaan-bacaan wajibnya, bacaan sunnahnya dijaga betul. Nggak mau dia bacaan itu kurang dari 3 kali, rukuk, sujud, nggak mau dia, Pak. Suatu saat menurun lagi, ya baca Subhana rabbiyal azim 3 kali saja berat. Subhana rabbiyal a'la 3 kali saja berat. Ini warahmatullah. Nah, ini daimun yang semacam ini kadang-kadang. Langgeng yang semacam itu terus menerus bisa dilakukan dengan baik semacam ini yang berat. Sementara yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu yang daimun, yuhafizun daimun. Mereka menjaga betul salatnya dan langgeng terus menerus semacam itu, Pak. Makanya seolah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ka'annahu subhanahu wa ta'ala yaqul, ka'annahu subhanahu wa ta'ala yaqul, seolah-olah Allah berfirman, innal musallin 'alal haqiqati laisu man yahla wa yajza wa yamna. Dikatakan seolah-olah Allah berfirman dengan ayat ini bahwasanya orang yang ahli salat dengan baik itu mereka tidak akan mudah mengeluh. Mereka tidak akan mudah mengeluh. Wallah, coba bayangkan, Pak, kalau bisa hidup itu semacam itu, dari banyaknya problematika hidup yang semacam itu, Pak. Kemudian gampang mengeluh, gampang merasa tertekan dan seterusnya, kemudian diselamatkan. Kalau ini dilakukan oleh orang, ente selama ini banyak tertekan, keluhan. Saya bisa menghilangkan perasaan itu. Kira-kira mau bayar berapa kepada orang itu, Pak? Kalau seandainya yang bisa menghilangkan itu orang. Betul tidak? Nah, ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang betul-betul menjaga salatnya dengan baik. Yang langgeng menjaga salat dengan baik itu, yang selama-lamanya. Ya, dan dia tidak akan pernah lagi kikir. Kadang-kadang kikir ini, makanya pelit kikir ini, masya Allah, alhamdulillah ya.
Aneh kadang-kadang Pak, sama saking kikirnya kepada dirinya sendiri saja kikir. Saking pelitnya kepada dirinya saja pelit. Gimana pelit sama dirinya itu yang gimana Pak? Iya kadang-kadang mau mengkonsumsi makanan, mau makan saja kadang-kadang dia masih mengatakan, sayang ya mau dimakan. Pernah nggak mendengar begitu Pak? Sayang saya mau makannya. Ini untuk dirinya saja masih berpikir semacam itu, bagaimana untuk orang? Dan ini termasuk itu tadi Pak, hal-hal yang mestinya lebih menguntungkan untuk dirinya, kemudian dia tidak mau melakukannya, itu orang yang kikir terhadap dirinya itu. Ya, kalau kita membaca 3 kali itu lebih menguntungkan, kemudian dia baca sekali, itu sudah bagian daripada kikir Pak, bagian daripada pelit. Ya kalau kita datang ke suatu tempat pasti akan menguntungkan, akan menyenangkan, entah mendapatkan apa dari tempat itu, kemudian dia tidak mau datang, itu orang kikir, pelit kepada dirinya. Dan kalau kepada dirinya saja pelit, bagaimana kepada orang lain Pak? Orang yang sedikit doa itu pelit, betul tidak? Mestinya kalau mau dermawan doanya banyak. Semakin dermawan semakin banyak doanya, semakin banyak doanya berarti semakin dermawan dia, semakin selamat daripada bakhil. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya, tapi kalau dia doa singkat Pak, doa ya memang betul kalau dikaji, kalau kita lihat ya maknanya cukup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan katanya doa apa? Sapu jagat, iya Pak. Jagat ini disapu oleh doa itu ya. Jadi dia cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup doanya begitu. Ya iya benar, sudah bagus Pak. Jagat ini sudah disapu semua, dunia akhirat, dunia baik, akhirat baik, masih kurang apa? Begitu ya. Iya, tetapi lihat itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala semakin banyak diminta semakin suka. Betul tidak? Tapi sebaliknya kalau manusia semakin banyak diminta itu semakin murka. Maka Bapak Saudara sekalian, banyaknya kita berdoa, panjangnya kita berdoa itu bukan semata-mata permintaan-permintaan kita itu, tetapi kita membuat Allah cinta. Betul tidak? Iya, karena mencari kecintaan Allah dengan banyaknya berdoa, dengan sholat kita yang panjang, dengan bacaan kita yang panjang, yang lama, yang berkali-kali. Bagaimana Nabi SAW merayu kita dengan membaca sholawat? Lihat, siapa yang membaca sholawat satu kali, Allah bersolawat 10 kali. Betul tidak? Itu kan rayuan Pak. Siapa orang yang bersolawat 10 kali, Allah bersolawat kepada orang itu 100 kali. Bersolawatnya Allah artinya Allah rahmati. Ya. Siapa orang yang solawat 100 kali, Allah bersolawat, Allah merahmati 1000 kali. Siapa orang yang bersolawat 1000, pakai angka. Ya. Ada 10, 100, 1000 Pak. Ibu rahimakumullah. Ya. Ini apa ini sebenarnya, ini kok sekian besar, sekian banyak? Ya itu tadi, orang bersolawat semakin banyak, semakin menguntungkan. Semakin banyak, dia semakin dermawan kepada dirinya Pak. Ya. Rahimakumullah. Ya, baik apa? Isya ya? Udah waktunya salat. Sebentar lagi adzan. Salat ini pelajarannya panjang, Ustaz. Baik, ya. Sedangkan waktu kita itu hanya paling 40 menit. Oh iya anunya ya Pak, waktu ya. Padahal sholat ini sangat penting buat kita. Alhamdulillah ini ada Pak Ustadz Sepo yang menyampaikan detail masalah sholat. Baik. Sholat itu di sini ada beberapa gerakan kaki yang bermacam-macam. Oh iya. Kalau saya tadi ya. Baik. Sholat pasti takbir Allah Akbar. Kaki tidak boleh, harus sejajar dengan pundak ya. Ya baik. Allahu Akbar, takbir itu mungkin kalau Ustaz sebatas
pundak. Pundak ya. Tapi kalau guru saya dulu sebatas telinga, artinya menyentuh telinga nih. Nggak tahu, mungkin ya di sini pun nggak masalah ya, terjadi masalah kecil. Cuma ketika kita sholat, setelah kita sujud, itu kan kakinya ini tak. Baik, ya. Ini seperti ini. Iya. Kaki ini seperti ini. Iya baik, betul. Seperti ini saja. Iya. Artinya, nah kadang-kadang ini ada minta begini. Oh iya. Ya kalau di masyarakat tahu ya, ketika kita sujud kaki rapat, ya. Tapi ada yang ngangkang gitu, ya itu apa dibolehkan apa enggak itu ya. Terus Baik. kemudian ketika kita duduk, biar sujud, itu ada yang begini kakinya, Iya. padahal kan sebetulnya kakinya saya benar kan begini lah, oke? Iya. Benar nggak? Kan ada beberapa masalah seperti ini tadi. Itu memang dibolehkan atau seharusnya bagaimana itu? Ini seperti teman kalian, ketika kita duduk bersujud ini, nah kan ada yang begini kaki itu lengser. Tapi kalau saya sebenarnya yang kita pelajari mungkin selama ini seperti ini. Ya baik. Sini ya, gitu terima kasih. Ya baik Pak. Waktunya sangat pendek. Alhamdulillah, iya ini waktunya ya. Tapi ini sangat penting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, ini sangat penting memang, yang terutama pada saat sujud tadi itu. Jadi ada 7 anggota sujud yang harus ditempel ke tempat ya, ke sejadah ya, ke tempat sholat kita Pak. Ya dahi ya kan, yang disunahkan juga dengan hidung. Dengan hidung. Ya kalau kita pakai masker itu sama, itu berarti udah nyentuh juga Pak. Ya kan? Kan nyentuh juga itu, cuman dia terhalang masker ya enggak masalah. Tapi artinya jangan diongkang, jangan diangkat hidungnya gitu ya. Kalau mungkin jangan diangkat. Jadi dahi ini yang wajibnya, hidung itu yang sunnahnya. Ya cuman nggak tahu kadang-kadang bentuk dahi dengan hidung itu berbeda Pak. Ya kadang bentuk itu ya, ada yang dahinya ke belakang juga, ada yang agak ke depan ya, itu berbeda itu. Jadi ya itu silakan. Yang penting seperti itu. Kemudian 2 telapak tangan. 2 telapak tangan, dan kalau bisa pada saat sujud jangan mekar Pak, jangan begini ya pada saat sujud, tapi dia rapat dan usahakan tetap menghadap ke kiblat. Posisinya sama di bawah pundak, di samping apa namanya ini ya, di samping muka ya, di sebelah situ. Awal apa ini namanya pangkal telapak ini ada di pundak. Seandainya kita bisa mengukurnya semacam itu bisa jelas, tapi kan tidak ya, kalau nanti hanya harus perhatian banget ke situ, lupa sama bacaannya Pak. Jadi ya, nyari-nyari di mana ini tangan ini ya. Ya, cuman kira-kiranya seperti itu. Kemudian 2 dengkul. Nah, ini sudah pasti masa orang sujud dengkulnya diangkat ya, nggak mungkin ya. Nah, kemudian 2 jari-jari kaki telapaknya. Jadi perut jari-jari Pak, mulai dari jempol ya, perutnya apa namanya, bukan punggungnya ya. Ini jadi posisi kaki itu didiriin, itu yang wajibnya Pak. Kalau tidak berhalangan mungkin kakinya, paling tidak 2 jari jempol dan tengah itu ya. Karena ada orang kalau mau dihadapkan semua atau disentuhin semua itu sulit. Tapi kalau jempol pasti semua bisa, sama yang tengah itu pasti bisa ya. Iya, sehingga Bapak Saudara sekalian, ya kalau terus diangkat kakinya atau mungkin diletakkan punggung jari-jarinya, wah ini sujudnya tidak sempurna, bahkan tidak sah, nanti sholatnya tidak sah juga. Ya kecuali udzur tadi itu. Sujudnya kakinya diangkat atau mungkin ditidurin. Ya, bukan didiriin, Pak. Paham ya ini ya? Nggak perlu saya contohkan langsung ya. Paham ya ini ya? Ini berdirinya. Kemudian tadi ditanya itu rapatnya. Rapatnya. Enggak. Kalau dalam kitab Irsyadul Ibad itu dimakruhkan kalau rapat. Ya maksudnya yang ininya Pak. Apa tumit? Tumit ya. Kalau yang di bawah itu silakan. Karena begini. Kalau tumit itu dirapatkan. Tumit ya apa namanya kaki belakang itu? Tumit ya, ya. Kalau tumit itu dirapatkan, maka sulit semua jari-jari sampai ke tanah.
Karena posisi jari-jari kaki itu tidak seperti tangan, Pak. Dari jempol turun begitu kan? Dari jempol paling ujung, paling panjang, betul tidak? Ke kelingking. Jadi kalau dia didirikan, saya mencontohkan juga mestinya ini. Ya. Jadi kalau didirikan, Pak, itu kalau didempetkan tumitnya, itu jari-jari semua itu tidak sulit untuk sampai ke tanah. Tapi kalau jempol saja, ya mungkin saya belum puas kalau ya mungkin ya Pak, ya mohon maaf. Ya misalnya begini, sujudnya yang saya rasa Pak. Misalnya begini, ya. Nah, jadi sujud, yang saya pahami sujud itu, nih kaki supaya sampai ke kelingking itu menyentuh kepada sajadah, gitu kan, tempat sujud. Ya, tapi kalau dirapatkan tumit, kalau tumit dirapatkan, maka yang menyentuh sajadah itu hanya jempol dan jari tengah. Cuma ini Pak, kalau dirapatkan. Tapi mestinya renggangin dalam rangka supaya jari-jarinya ini semuanya menyentuh tanah dan menghadap kiblat. Ini Pak. Nah, adapun yang tadi dicontohkan mekar begini, nah ini jangan ini. Ya. Ya apalagi yang tidak pakai daleman ya. Ya, yang tidak pakai celana daleman itu, Pak. Iya. Iya, Pak. Untuk minggu depan kita ya, mungkin pas ya, tapi artinya begitu ya, sholat maghrib langsung kita waktunya kita persingkat karena sholat ini masalah yang sangat penting. Iya penting, ya, pelik itu panjang ya. Bapak Ibu sekalian, baik. Ibu, ya baik, ya. Ini iya. Terima kasih. Ya sayangnya ini mungkin waktunya ya Pak ya. Jadi ya tentang sholat kalau ya memang tidak akan ya pernah selesai seolah ya. Tapi ini soal pendapat juga. Soalnya kalau soal tadi antara rapat dan tidak itu tidak prinsip gitu ya. Yang prinsip tadi itu yang berdirinya. Adapun yang duduk sebenarnya Pak tadi Pak yang belum saya jawab, duduk itu hadisnya kadang-kadang Nabi itu berdiri seperti Bapak contohkan yang biasa Bapak lakukan. Kadang-kadang Nabi itu tetap masih menidurkan kaki kanan itu, masih boleh itu. Itu masih boleh. Ada hadisnya, saya baca dalam kitab Ibanatul Ahkam itu jelas di sana. Bahkan Mukhtasar Syarhul Muhadzab pun menjelaskan itu. Jadi kadang-kadang ditumpangin ke kaki kirinya. Kanan ada di atas kaki pada saat duduk, bukan sujud. Itu masih ada kebolehannya itu ya. Ya, tapi kalau itu masih bisa. Tapi afdalnya tetap ya kaki kalau namanya duduk iftiros, duduk tahiyat awal, kaki kiri didudukin. Ya, itu kan, kaki kiri didudukkan, yang kanan didirikan. Nah, itu masyhur ulama berpendapat semacam itu dan Nabi sering mencontohkan seperti itu. Ya, itulah yang dipakai seperti Bapak itu ya. Dan berdirinya itu ya kalau bisa memang betul-betul berdiri kakinya itu. Tapi kalau bisa agak ke belakang ya enggak masalah ya. Baik, mungkin itu ya. Dan itu waktu isyaknya sudah lewat Pak. Mungkin cukup sekian. Insyaallah. Ya, jika ada mungkin ya, penjelasan lebih lagi akan datang insyaallah ya. Mohon maaf. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.